Farida Briani Sobri, spesialis bedah konsultan onkologi. Nah, saya mau membacakan CV beliau dulu ya. Menikah 5 anak. Oh my goodness. Baru 3, enggak, emang udah 3. Iya, kok salah ngomongnya baru 3 ya. Baik, S1-nya FKUI, kemudian spesialis satunya bedah umum dari FKUI juga, spesialis yang kedua bedah onkologi dari FKUI juga, S3-nya Fakultas Kesehatan Masyarakat dari UI. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita dengarkan paparannya. Kalau mau nanya, simpannya di mana? Tulis di handphone, karena manusia susah ingat, gampang lupa ya. Naruh kunci lupa, apa lupa. Nah, jadi kalau mau ada pertanyaan supaya nggak lupa, nulis ya, nanti di Q&A baru kita tanya ini ya sayang ya. Oke, Dr. Farida silahkan. Terima kasih Mbak Syahnas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hari ini kelihatannya segar, kebanyakan pakai baju pink, alhamdulillah. Mbak Syahnas terima kasih sudah membuka acara dengan penuh semangat, cerita-ceritanya inspiratif sekali. Dan aku kagum loh, Mbak bisa menyikapi Ananda dengan begitu tegarnya. Hebat Mbak, saya belajar banyak di situ. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah beri kesehatan, dan yang paling penting sebetulnya hidup yang bermanfaat dan berkah ya Bu ya. Tidak peduli berapa panjangnya umur kita, asal bermanfaat, berkah, rasanya itu lebih baik daripada hidup panjang tapi tidak ada manfaatnya. Kalau saya pikir seperti itu. Ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan masuk ke satu topik yang kami di SPI sempat merundingkan. Rasanya ini banyak menjadi pertanyaan teman-teman penyintas. Mungkin bukan hanya kanker payudara, juga kanker yang lain yang mendapatkan pengobatan yang serupa, tapi rasanya agak sungkan untuk diungkapkan. Karena mungkin kultur masyarakat kita ini kan malu, masih menganggap ini hal yang kayaknya kok nggak enak lah kalau ditanyakan ke orang lain, apalagi misalnya kebetulan dokternya lain gender gitu ya. Jadi kita anggap baiklah kita kupas masalah ini. Mudah-mudahan pulang dari sini Bapak dan Ibu bukan cuma dapat foto-foto dengan Mbak Syahnas yang cantik, tapi juga dapat ilmu dan bahkan keterampilan yang bisa dimanfaatkan dan disebarluaskan. Karena kita yakin banyak ini yang perlu ilmu cuman belum bisa hadir. Nah, nanti beritahu kepada teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir hari ini bahwa kita juga akan menayangkan video full presentasi dan diskusi di YouTube-nya Mamasip dan YouTube YSPI, sehingga teman-teman di luar daerah atau yang hari ini berhalangan insya Allah tetap bisa dapat ilmunya ya. Nah, kita mulai saja. Jadi masalah kesehatan seksual pada pasien kanker, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi harapan hidup penyintas kanker. Jadi kalau kita tidak mau mengurusi ini, sebenarnya ibarat bom waktu ya. Karena seorang penyintas kanker yang tidak mengalami atau tidak memiliki kehidupan seksual yang sehat, itu ternyata ada survei yang membuktikan akan mempengaruhi angka harapan hidupnya. Ada survei yang dilakukan pada tahun 2010, 3.000 orang, jadi ini bukan survei abal-abal, memang survei yang serius, mengatakan pada 24 orang yang sedang menjalani pengobatan dan 41% yang telah selesai pengobatan 1-5 tahun sebelumnya, mereka mengalami masalah dalam hal kesehatan seksual yang memang mempengaruhi harapan hidup mereka. Jadi ini patut kita kupas. Nah, dikatakan fungsi dan kepuasan seksual ini menduduki ranking ketiga, jadi cukup tinggi ya, mengenai masalah yang paling berpengaruh pada kehidupan pasien dan penyintas kanker. Jadi ini masalah yang cukup penting. Nah, kesehatan seksual pada pasien kanker ini yang sudah mendapatkan terapi kanker yang beragam secara garis besar dapat dibagi atas 2 kelompok utama. Yang pertama, hilangnya hasrat seksual. Makanya ada pasien yang suaminya di depan saya baru ngomong, "Dok, emang boleh nggak
Ya boleh Pak, saya bilang gitu. Ini nih istri saya dicolek aja marah-marah katanya gitu ya. Tapi kan harus tahu juga ya si bapak ya kenapa istrinya begitu. Nah itu mungkin nggak bicara di rumah, baru akhirnya berdebat di depan kita. Nah itu salah satu yang membuat kita punya ide, ini kayaknya harus dikupas deh nih supaya masing-masing terbuka gitu ya. Dan yang kedua, kelompok kedua, nyeri dan vagina kering saat beraktivitas seksual. Ya, tentu kan tidak nyaman ya kalau itu terjadi. Nah, kesehatan sindrom genitourinaria pada menopause itu adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan defisiensi estrogen setelah menopause atau menopause dini akibat terapi. Kadang-kadang usianya belum usia menopause, tapi karena terapi menjadi menopause. Nah, itu berupa vagina kering, rasa terbakar, kurangnya kemampuan untuk terangsang atau orgasme, dan rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual. Itu semua gejala-gejala dari sindrom tersebut. Nah, walaupun kejadian penurunan kesehatan seksual akibat terapi kanker payudara itu cukup tinggi, tapi kenyataannya kurang dari 50% pasien yang mencari bantuan. Dan ini hasil studi di luar ya Bu ya, di luar yang negara, artinya negara barat yang biasanya lebih open, lebih terbuka. Ya, di Asia, di negara kita seperti kita ini, rasanya kalau kita bikin survei akan lebih rendah lagi angkanya, ya. Penyebabnya kenapa? Karena permasalahan fungsi seksual sering dianggap sebagai masalah fisik saja. Sering dianggap permasalahan fisik, padahal sebenarnya lebih kompleks. Bukan hanya masalah fisik. Ya, pasien sering tidak merasa yakin harus bicara kemana nih. Gitu ya. Terutama kalau dokter yang menangani hanya peduli pada masalah yang berhubungan dengan kanker, gitu ya. Ketemu cuman, ya udah ibu, nih obatnya periksa, udah ya, gitu. Ya, jadi kan, aduh, mau nanya gimana ya, gitu ya, rasanya nggak enak. Lalu akses ke pelayanan pengobatan kanker yang melayani hal-hal seperti ini juga tidak ada. Ya, kita bisa bayangkan kita harus membantu teman-teman kita yang mungkin berobatnya ke BPJS. Kita bisa bayangkan ya, bukan salah dokternya juga sih. Satu dokter bisa menangani lebih dari 100 pasien dalam sehari, memang nggak mungkin ngomongin macem-macem gitu ya. Semua pasien bisa diterima, dapat resep obat yang bener aja udah bagus gitu ya. Jadi mungkin inilah peran kita di sini yang punya kesempatan dan punya akses yang lebih untuk menjangkau teman-teman kita yang barangkali tidak seberuntung ini. Nah, semua hal itu menyebabkan disfungsi seksual seringkali menjadi permasalahan medis yang tidak tertangani. Nah, sekarang kita masuk khusus ke terapi kanker payudara. Ya, terapi kanker payudara itu kan Ibu sendiri tahu ada pembedahan, kemoterapi, radiasi, lalu terapi sistemik seperti kemoterapi, target terapi, imunoterapi, ya, itu semua ada macam-macamnya. Dari semua jenis itu yang memang paling mempengaruhi fungsi seksual adalah kemoterapi dan hormon terapi. Dua itu memang paling mempengaruhi. Nah, permasalahan ini bisa berdampak pada stres emosional seperti sedih, depresi, khawatir dengan body image, dengan penampilan, dan berdampak negatif pada orang di sekitar kita. Seperti ada pasien saya bilang, pas ketemu kita di poli, aduh saya ngerasa bersalah dok, kenapa? Saya tuh punya anak cuma satu, anak perempuan. Kalau saya pikir-pikir anaknya baik loh dok, tapi tiap hari saya marahin. Kenapa? Karena punya masalah ibunya, merasa itu tadi semua dampak-dampak dari pengobatan, kebetulan beliau juga single parent ya, jadi banyak permasalahan emosional yang akhirnya berdampak kurang sabar ke anak. Yang kalau sedang jauh dari anaknya, beliau menyesal sebetulnya. Kayaknya anak saya nggak harus dimarahin deh tiap hari gitu ya, tapi memang itu harus dicari. Jadi kalau sekarang kan lagi mental health ya, mental health day baru-baru ini, mental health ini memang harus kita manage juga, bukan hanya fisik kita ya. Nah, pada perempuan yang belum menopause, yang karena pengobatan mengalami disfungsi ovarium atau indung telur, sehingga menopause dini akibat terapi kanker, itulah yang menyebabkan dia mengalami disfungsi seksual. Nah, pada pasien yang mendapat kemoterapi, jika usianya masih cukup muda, kebanyakan akan mengalami perbaikan setelah kemoterapi selesai. Jadi, sel-selnya akan beregenerasi lagi. Namun memang pada sebagian lainnya akan menetap masalah menopause ini, ya, jadi sangat bervariasi.
Nah, pada satu studi dilaporkan adanya penurunan fungsi seksual dan hasrat, kemampuan untuk terangsang, kualitas hubungan intim pasca kemoterapi, pembedahan dan terapi hormonal yang menetap 1 tahun pasca kemoterapi. Ini rata-ratanya gitu ya. Namun mereka mengatakan tidak berkaitan dengan body image. Jadi bukan karena merasa body image-nya kurang jadi punya masalah ini gitu ya. Jadi memang sepertinya lebih ke arah penggunaan obat-obatan. Ada studi lain yang dilakukan terhadap 534 perempuan yang 69% diantaranya menerima kemoterapi, terdapat keluhan yang dikaitkan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dan depresi. Jadi ini masalah ya Bu ya. Bapak-bapak juga nih yang hadir di sini, ini masalah yang harus kita hadapi dan harus kita cari solusi gitu ya, bukan kita lari dari masalah itu. Nah, kita tahu beberapa obat kemoterapi itu bisa mengiritasi membran mukosa baik yang di mulut maupun di vagina. Ini menyebabkan vagina menjadi kering dan meradang. Itu menyebabkan rasa nyeri atau terbakar saat berhubungan intim. Kemoterapi juga bisa menurunkan imunitas hingga rawan terjadi infeksi, dan infeksi ini mempengaruhi fungsi seksual. Jadi saling berkaitan. Infeksi genitourinaria ini juga sering terjadi selama kemoterapi. Yang paling sering terjadi itu infeksi jamur ya. Dan ini memberikan sensasi gatal di vagina, keputihan, rasa terbakar. Saya percaya nanti Dokter Tias lebih kompeten menjelaskannya. Saya hanya memberikan pengantar supaya nanti pas Dokter Tias menjelaskan, Bapak dan Ibu benar-benar dengar ya. Oh, benar-benar ngeh, wah ini nih ilmunya nih harus diambil ya. Nah, kalau ada riwayat herpes genital sebelum terapi, seringkali pada saat kemoterapi karena imun turun bisa kambuh. Jadi ini harus jadi perhatian juga. Nah, efek lain dari kemoterapi terhadap hasrat seksual dikatakan meliputi rasa lemah, nyeri, neuropati, mual, turun nafsu makan, lalu cemas dan depresi. Ya, jadi lihat lagi-lagi bukan cuma masalah fisik saja. Nah, semua itu bisa mempengaruhi kehidupan seksual, akibatnya energinya tinggal sedikit untuk aktivitas seksual, juga cenderung yang menjalani kemoterapi agak sensitif sama penampilannya, merasa kok rambut saya sedang nggak ada, kulit saya kusam gitu ya, terus merasa penampilannya lagi kurang bagus, berat badan turun atau malah bertambah ya. Nah, padahal ketika seorang perempuan itu atau pasien tersebut merasa lebih nyaman dengan penampilannya, ternyata fungsi seksualnya membaik sendiri. Ya, jadi memang emosional itu mempengaruhi sekali, ya. Nah, bagaimana dengan terapi hormonal? Dikatakan dalam satu studi 30-40% perempuan yang diterapi dengan tamoxifen itu melaporkan keluhan yang berhubungan dengan fungsi seksual. Sedangkan terapi dengan aromatase inhibitor, kita singkat dengan AI, 50%-nya melaporkan keluhan yang berhubungan dengan kesehatan seksual. Jadi memang AI lebih tinggi ya, karena AI cenderung membuat seorang perempuan lebih menjadi menopause. Kalau tamoxifen tidak secara langsung sebetulnya. Nah, pada studi terhadap 180 perempuan dilaporkan bahwa kedua obat hormonal tersebut meningkatkan kejadian hot flash, yang muka rasanya panas, terbakar gitu ya, agak nggak enak. Dan AI dilaporkan lebih sering menimbulkan dampak dispareunia, yang nyeri pada vagina pada saat berhubungan. Tamoxifen dilaporkan lebih menyebabkan penurunan hasrat untuk berhubungan seksual. Ya, jadi memang masing-masing punya dampak sendiri-sendiri. Nah, terakhir pesan saya buat kita semua sebetulnya ya, penting bagi seorang perempuan yang menjalani terapi kanker untuk mendiskusikan permasalahan seksual ini dengan dokter yang merawat sebagai suatu isu yang normal. Jadi nggak usah malu, nggak usah sungkan. Kalaupun misalnya ada pasien tanya ke saya merasa kurang kompeten, saya akan carikan jalan bertemu dengan dokter lain kayak Dokter Tias misalnya, atau permasalahan emosional dengan Bu Amelia, supaya mendapatkan jalan keluar yang solutif gitu ya. Dan yang terakhir, marilah memformulasikan new normal. Jadi memang kita nggak bisa berharap saya mau kayak dulu aja, saya nggak mau ada perubahan, nggak mungkin ya. Kita harus realistis, tapi kita bisa memformulasikan new normal dalam kehidupan seksual sehingga kualitas hidup pasien dan hubungan dengan pasangan hidup juga terjaga. Saya rasa itu saja sebagai pengantar.
karena saya rasa nanti dari Dr. Tias dan Bu Amelia akan jauh lebih seru lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Sahnas. Terima kasih Dr. Farida. Tepuk tangan.